Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Kembali lagi dengan saya Bibit Nurmadi dan tentunya teman kali ini rame-rame di ruang studio kita karena tamunya sangat-sangat spesial, sangat ramai. Dengan ada apa sih dengan mereka? Kenapa saya undang gitu? Kali ini kita jumpa lagi dengan ada dari IPEK Tanjung Sari Petanahan. Nanti kita akan mengulas apa itu IPEK, siapa itu IPEK, apa hubungannya dengan PMI. Kita akan tanya-tanya sekilas. Selamat pagi Bapak dan Bapak cantik semuanya. Pagi. Ini dengan Bapak siapa ya? Saya Arif. Pak Arif. Kalau Mbaknya? Rizky. Rizky, itu tulisannya Aye gitu ya. Dipanggilnya Aye. Kalau ini Mbaknya? Zul. Mbak Zul gitu, Mbak Zul dan Mbak Aye. Ini Pak Arif juga. Ini masih muda-muda Pak. Ini Atau masih milihnya muda. yang muda nih? Ya enggak, soalnya targetnya pemuda. Mendengar kata IPEK mungkin teman-teman pendonor udah nggak asing Pak di kalangan pendonor, tapi buat masyarakat Kabupaten Kebumen atau masyarakat umum pasti masih bertanya IPEK ini apa gitu, IPEK ini di mana sih gitu, IPEK ini mewadahi apa, tujuannya apa gitu. Kalau boleh tahu Pak, ceritakan dulu nih IPEK ini apa gitu dan siapa dan bagaimana. Dari awal gitu ya Mbak ya. IPEK itu sebenarnya singkatan Mbak. Ikatan Pemuda Pemudi Kepaton. Kepaton itu sebenarnya dukuh ya. Jadi desanya itu Tanjung Sari, Petanan Kebumen. Kita memang bergerak dari pemuda-pemudi dukuh secara bergeraknya gitulah ya, tapi secara berjalannya kita berusaha target-target kegiatan itu kita nggak cuma ruang lingkup dukuh, jadi kita berusaha loncat ke dukuh yang lain, bahkan kadang-kadang kita berusaha lompat ke desa yang lain. Jadi ya cuma kebetulan aja lah, maksudnya secara ruang lingkup penggeraknya itu dukuh, tapi kita pada saat berjalannya kegiatan atau acara kita nggak menutup teman-teman dari tempat lain, desa lain, dukuh lain itu ikut. Ini seperti itu. Salah satu kegiatan IPEK adalah donor darah Pak. Salah satunya. Mengapa mengambil donor darah gitu? Sebenarnya ini kalau boleh cerita lah ya Mbak. Boleh. Sebenarnya donor darah itu salah satu kegiatan bakti sosial kami. Sebenarnya waktu itu udah ada beberapa kegiatan bakti sosial. Tapi kita setiap kali musyawarah kita kan selalu memberikan tantangan lah ya. Yuk kita bikin acara bakti sosial yang lain apa gitu loh. Nah kebetulan waktu itu dari temen kita gitu ya, Mbak Hamidah itu punya ide donor darah. Ya udah kita bikin acara donor darah. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Bapak sendiri udah donor? Sudah Mbak. Berapa kali Pak? Saya alhamdulillah 15 kali. Udah 15 kali. Karena salah satu hal yang saya sesalkan sampai saat ini ya Mbak ya, saya terus terang aja terjun dari kegiatan kemasyarakatan itu lumayan lama, tapi soal donor darah Mbak, itu saya minim informasi. Jadi saya tahu segala sesuatu kaitannya dengan donor darah, itu malah justru pada saat kita bikin acara gitu loh. Itu kesalahan saya nyeselnya di situ. Pada saat kita udah bikin, ya otomatis kita kan punya tanggung jawab moral mempelajari lah ya Mbak. Kita nggak cuma sekedar bikin acara donor darah, tapi gimana caranya kita memberikan sosialisasi seputar donor darah ke masyarakat lah. Nah dari situ kan otomatis kita juga sebagai panitia kita harus belajar banyak ya. Nah dari satu kita sadar bagaimana pentingnya donor darah. Sekarang masyarakat Tanjung Sari udah hampir sadar Pak. Alhamdulillah gini Mbak, hampir rata-rata. Jadi kan target umum ya, target umum. Tapi ya masyarakat Tanjung Sari lumayan banyak, yang dari luar juga lumayan banyak. Dan alhamdulillah mereka hampir bisa dibilang rata-rata lah ya yang dari Tanjung Sari itu pendatang baru Mbak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya pendatang baru. Tapi mungkin karena mereka merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi mereka lumayan banyak yang ikut rutin. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, terus pemuda juga lumayan banyak gitu ya. Mereka banyak kan pendatang baru. Cara Bapak untuk mengajak masyarakat tersebut bagaimana? Jadi kita setiap kali bikin acara donor darah ya, kita emang nggak cuma sekedar kita pertama kasih undangan ya, undangan dari PMI kita sebar, dan kita juga terus kita bikin nggak cuma sekedar pamflet jadwal ya, kita ada pamflet manfaat donor, terus kita ada siapa-siapa aja sih yang butuh donor darah, terus syarat-syarat. Jadi kita
mencoba menyampaikan segala suatu info yang ada kaitan dengan donor darah. Makanya kita setiap kali bikin acara di tempat kita ya Mbak ya, itu banyak hiasan itu loh, kayak banner-banner entah itu apa, ini donor darah untuk siapa, manfaatnya apa, terus syarat-syaratnya apa. Karena kita kan berusaha kayak gini Mbak, kita nggak cuma sekedar membantu PMI soal stok darah, enggak, kita berusaha mensosialisasikan, intinya di situ. Makanya kita nggak cuma sekedar bikin jadwal untuk kita share, enggak, kita berusaha menyampaikan segala sesuatu yang perlu diinformasikan. Karena kenapa? Kita mikirnya kan kebanyakan mayoritas itu masih takut itu loh Mbak. Intinya seperti itu. Jadi harapan kita ya dengan mereka itu tahu ya, dan alhamdulillah banyak pendatang baru yang akhirnya ikut rutin. Kita mikirnya ke situ. Terus di samping itu kita juga di samping kegiatan baksos kan kita juga ada semacam apa production ya Mbak. Kita ada namanya Kami Kita Production. Itu itu setiap kali acara kita ada kita liput. Jadi tujuannya emang ya itu kadang-kadang kan ya mungkin buat Mbak dan yang lain lebih pengalaman lah ya. Dengan film itu saya mikirnya kami gitu ya, itu kan bisa membawa emosi gitu loh Mbak. Bisa membawa emosi, jadi yang sebelumnya nggak tergerak jadi tergerak. Karena yang saya amati lumayan banyak orang yang tadinya takut gitu ya. Betul. Terus jadi pengen nyoba. Itu seperti itu loh Mbak. Jadi menyampaikan pesan melalui film ya Pak. Di sini berarti perlu digarisbawahi bahwa IPEK adalah mainnya media gitu ya Pak, untuk mainnya media memahami masyarakat mengenai donor darah itu sendiri. Iya, media dan pamflet Mbak. Media kita tempel di promonya besar-besaran di media berarti. Kalau kita terbiasa kegiatan, kita berusaha gimana dengan kita biaya hemat, hasil maksimal Mbak. Intinya di situ. Betul. Ini di era kayak gini media menjadi salah satu sisi Pak. Lalu yang membuat kami kita itu menjadi aktif, dan ini teman-teman dari Zul dan Bayi sendiri Pak yang ikut. Oh sebenarnya banyak sih Mbak. Sebenarnya banyak ya. Tapi ya ini cuma sekedar perwakilan lah. Bayi, gimana ceritanya selama bergabung di IPEK? Udah berapa lama sih kamu bergabung di IPEK? Oke, terima kasih Mbak Pipit. Saya pertama kali gabung di IPEK itu tahun 2019. Waktu itu saya baru lulus SMA. Jadi ya baru lulus SMA. Jadi semenjak SD, SMP, SMA itu saya belum melek organisasi gitu. Kayak masih sekolah pulang. Tapi pas 2019 itu saya tahu IPEK, ya dikit-dikit tahu kegiatannya apa. Kadang pentas seni seringnya itu kayak Agustusan. Terus saya tertarik. Ya mungkin karena pertama gabut ya, udah lulus kan, full mau daftar kuliah, nggak ngapa-ngapain itu beberapa bulan. Terus saya kepengen gabung sama IPEK. Itu apa sih? Saya pertama sih ikut biasa sih pensi kayak gitu, 17-an, lomba-lomba. Terus semakin kesini saya semakin tertarik organisasi. Ya tentunya juga didukung di kampus juga, jadi semangat, di rumah juga semangat. Itu 2019 saya mengikuti sampai sekarang. 4 tahun ya, hampir. Pengalaman yang kamu dapat luar biasa nggak di sana mengenai donor darah? Pengalaman yang saya dapat sangat luar biasa, terutama itu mengenai jiwa sosial. Jadi semenjak saya gabung di IPEK, jiwa sosial saya itu semakin tergerak. Jadi contohnya kayak melihat orang yang misal orang yang sakit ya, atau ada yang meninggal kayak gitu. Sebelumnya saya itu kayak cuek kayak gitu, nggak ada rasa tergerak, nggak ada rasa prihatin. Tapi setelah ikut IPEK saya jadi lebih tergerak, terutama kalau ada open donasi kayak gitu. Apalagi kalau orang lagi membutuhkan kantong darah kayak gitu ya. Iya, walaupun saya belum bisa donor karena berat badan saya belum memenuhi. Sampai hari ini belum memenuhi? Belum. Wah, habis pulang dari sini harus makannya lebih banyak lagi. Kalau Mbak Zul, pengalaman donormu udah sejauh mana nih? Udah berapa kali donor? Ya, kalau untuk saya sendiri baru sekitar 1 tahunan saya baru bisa donor ini. Sebelumnya saya takut kan, awalnya itu saya takut, tapi karena saya seorang panitia terus kayak diocok-ocokin, masa panitia nggak donor gitu kan. Nah, gitu ya. Berawal dari situ ya udah saya nyoba, ya sekarang udah sekitar 4-5 kalian. Dan
menariknya apa sih waktu itu ketika saya ada tugas liputan nih sebenarnya di kampung sebelah tuh, ternyata dari warganya pada bilang, oh ini mbak dari donor darah ya gitu. Udah mereka tuh sudah hafal gitu. Udah sama, kecap gitu iya, ya. seperti Gitu. itu. Dari situ. Mm-mm. Kamu kan masih muda ya, usia berapa sih Mbak Zul ini? Lupa. Oh, lupa nih. 21. Tapi masih kuliah statusnya Masih. ya? Oh, masih mahasiswa. Dari kamu dari segi usia masih muda, awalnya takut gak sih untuk donor gitu? Ya Ada pastinya ketakutan? ya, karena kan kalau apalagi kan awalnya kayak kalau lihat darah jujur agak takut ya gitu kan. Apalagi kan kayak lihat pas donor darah itu kan satu kantong gitu kan, kelihatannya banyak banget gitu. Apa nanti nggak lemes atau gimana kayak gitu. Tapi nyatanya enggak, dulu saya tuh punya kayak punya riwayat penyakit tifus terus sampai masuk rumah sakit juga. Dan saya kira setelah saya sembuh kan kayak gitu, apa saya bisa donor, sedangkan saya punya kayak darah rendah dan segala macam. Tapi setelah saya coba semakin di sini kok kayak di badan itu juga malah tambah sehat sebenarnya. Malah kamu merasa sehat ya? Kamu cara menghilangkan ketakutan pada saat itu bagaimana? Ya udah sih, Memberanikan diri modal nekat aja kayak gitu. Masa panitia nggak ikut gara-gara itu sih sebenarnya. Tapi jadi kebiasaan ya untuk saat Iya, ini. Luar biasa. alhamdulillah. Ternyata anak-anak mudanya udah mulai hatinya tergentak ya Pak. Lumayan banyak sih Mbak. Untuk menanamkan nih anak-anak muda ini untuk bisa donor atau memahami bahwa donor ini bermanfaat loh. Bagaimana cara Bapak sebagai orang tua untuk membiasakan mereka untuk donor, Pak? Yang jelas kayak gini Mbak, pernah ada beberapa orang yang takut itulah ya. Betul. Tapi ya itu maksudnya efektifnya film, kita kan selalu setiap kali film kita kan bikin semacam kayak story gitu ya Mbak. Kita bikin story, terus kita juga share di grup ya. Makanya itu saya berusaha bikin film itu yang kira-kira bisa mengajak orang lah, maksudnya emosinya tuh tergerak gitulah ya. Dan di situ filmnya kita nggak cuma kegiatannya aja Mbak, semua yang ikut donor, entah ada orang 50, ada 60, kita semua kita publikasikan. Kita bukan niat mau istilah kata pamer, enggak. Tapi misalkan kalau oh ini orang kok berani, otomatis kan saya mikirnya kan jadi yang lain ikut gitu loh. Karena lumayan banyak orang-orang yang takut ya. Terus akhirnya berani gitu loh. Baik dari kalangan ibu-ibu, baik dari kalangan pemuda-pemudi gitu ya. Itu lumayan banyak yang awalnya takut tapi mungkin ngelihat temennya berani, dia jadi ikut berani gitu loh. Ya itu Mancing kita temen benar-benar gitu ya. iya, kita benar-benar pertama kita bikin semacam film, kedua kita juga berusaha publikasikan lebih banyak soal manfaat dan lain-lain seperti itu Mbak. Karena saya pribadi selama ini ya mungkin ya kayak saya pribadi lah Mbak. Saya pribadi juga benar-benar tahu donor darah itu ya setelah kita bikin event gitu loh. Sebelumnya saya awam Nggak soal tahu ini, sama iya. sekali. Iya. Sekarang udah event keberapa kali Pak untuk donor darah di IPEC itu? Kita udah bikin 15 kali. 15. Besok alhamdulillah tanggal 27 Agustus itu yang ke-16. Ada ini. Besok tanggal 27. 27 Agustus. Tempatnya di mana, Bayi? Di Basecamp Basecamp. IPEC. Oh, IPEC ada basecampnya ya? Ada. Oh, Itu jadi emang lokasinya di Tanjung Sari ada Pasar Gablok Mbak. Iya, Itu iya. terkenalnya Pasar Bambu lah ya. Iya. Itu persis sebelah utara. boleh mampir dong, Mbak? Silakan. Bikin film gitu donor darah di sana ya. Kita juga bikinnya kayak gini Mbak. Kita sih nggak pengen berlebih-lebihan biar terkesan lebih dibanding tempat lain, enggak. Kita setiap kali bikin acara Mbak, kita nggak cuma sekedar maksudnya kita cuma ada panitia, ada PMI, enggak. Jadi kita berusaha main dekorasi Mbak. Jadi kita berusaha hias ya dari bendera warna-warni lah. Terus kadang event tertentu itu beberapa cowok kita kostum gitu ya. Karena kita bikinnya gini, buat sebagian orang donor darah mungkin menakutkan. Betul. Tapi dengan kita event kita kemas, kita masukkan sisi kreatif yang rada ada unsur hiburannya lah ya, itu kali aja orang jadi nggak takut itu loh, ngerasa nyaman, ngerasa istilah kasarnya nggak mikir yang bikin orang takut lah, ini seperti itu. Ini strategi IPEC gitu ya untuk pada Itu salah saat satunya event. kayak gitu. Nah, strategi lain Pak untuk donor gitu dari selain mungkin yang cowok pakai kostum terus dihias dengan segala macam, ada strategi lain dari IPEC? Yang jelas kita benar-benar maksimalkan dari pertama lah ya, kita biasanya ada konsep. Kita bikin tema donor darah besok apa, konsepnya itu apa ya. Terus kita benar-benar maksimalkan surat undangan dari PMI. Surat undangan banyak Mbak.
Kita bagi, kita sebarluaskan. Nah terus kita pada saat bikin kita promosi itu gak cuma lewat medsos, kita tempel di jalan-jalan, dan kita nempelnya juga nggak cuma sekedar jadwal kayak tadi saya ceritakan, ada manfaat dan lain-lain itulah ya dari donor darah. Terus samping itu kita juga punya target paling telat 2 minggu itu kita udah harus promo, itu paling telat Mbak. 2 minggu sebelumnya. Dan kebetulan lokasi kita itu kan di pasar Mbak, Yang banyak. di pasar Gamlok yang kebanyakan itu datang dari manapun ya. Kita paling telat 2 minggu sebelumnya kita udah bikin promosi di situ. Jadi kita sampai bikin kayak semacam baleho gede gitu ya. Saya bikin tempat khusus di situ. Jadi orang lihat udah pasti tahu gitu loh. Oh besok ini 2 minggu lagi, 3 minggu lagi mau ada acara. Seperti itu. Di samping ya kayak film tadi gitu loh. Mungkin ini yang menjadi gebrakan dari teman-teman IPEK, sehingga teman-teman IPEK ini udah diapresiasi oleh PMI Pak Makasih. sebagai kelompok penggerak donor darah sukarela dengan donasi Makasih. terbanyak. Ini mendapat 2 penghargaan sekaligus ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu 2 tahun sih maksudnya. 2 tahun. Ya berturut-turut maksudnya. Tahun yang 2000 sekarang 2023. Ini yang kemarin tahun berapa apa nih? ya? Tahun berapa itu? Yang terbaru 2023. 2023. Oh yang kemarin Iya. waktu di PJ ya? Waktu di sini. Iya betul. Waktu di peresmian gedung tempat apa belakang ya? sekalian peresmian itu. Ini waktu itu juga nggak tahu Mbak mau ada piala kayak gituannya. Emang kita selalu memberikan sih setiap tahunnya gitu. Memang selalu memberikan, ini menjadi pancingan untuk kelompok donor untuk lebih semangat lagi. Ternyata IPEK udah 2 kali berturut-turut mendapatkan Alhamdulillah. ini. Donasi terbanyak paling banyak berapa sih Pak dalam kurun waktu? Kalau nggak salah 67 apa ya? Yap. Tapi kita dipatok sama PMI target rata-rata tuh 60. 60. Ini udah lebih dari target. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita target 67 ya Mbak. Iya. Ya kita kan pakai bis ya. Bis kan Betul. ada bangku 4 lah ya. Kadang-kadang mungkin kalau secara matematik itu ya kita mungkin bisa tembus lebih dari itu. Tapi kadang-kadang namanya tamu gitulah ya. Ini udah mau tutup baru datang gitu loh. Iya. Kita kadang-kadang serba salah di situ Mbak. Iya betul. Terus waktu itu pernah yang waktu stok darah B Yang krisis. yang sempat berlimpah Mbak. Yang stok B ya. menumpuk iya. Nah itu kita banyak yang dari golongan itu pada mau donor, kebetulan stok itu lagi banyak, otomatis kan jadi Iya cancel juga. iya jadi di cancel. Tapi kalau secara itu sih sekitar 67-an lah. 67. Luar biasa sekali Pak kerjasamanya dari tim. Berapa orang sih Pak untuk dari IPEK? Sebenarnya Nah itu kayak gini Mbak, secara kegiatan dimanapun tempat lah ya, Iya. buat saya pribadi itu sama aja. Jadi ya bergeraknya mungkin ya nggak terlalu banyak gitulah ya. Tapi kita kan jadi ada beberapa kelompok ya, ada tim yang aktif, ada yang pada saat hari H ikut itu ya. Jadi kita secara jumlah itu nggak mesti Mbak. Kadang pada saat event kemarin ramai gitu ya, Betul. besok yang ikut karena ya namanya anak sekolah lah. Kadang mereka ada acara, mereka ada jadwal. Karena kita dari pertama kegiatan pemuda kita bangkitkan lagi itu ini tahun ke-7 ya. Kita dari pertama emang kita tegaskan jangan sampai mengganggu sekolah, kuliah ataupun kerja. Tapi pada saat ada waktu luang silakan dimaksimalkan. Kewajiban dulu ya. Iya, kita sadar seperti itu. Dan terus saya mikirnya kan kita punya tanggung jawab moral gitu ya. Kita sekolah, kita mungkin di tempat lain, di pengajian siapa kita sering dikasih semacam ajaran kebaikan-kebaikan itu ya. Otomatis kan itu perlu kita belajar mempraktekkan. Jadi intinya kita emang nggak cuma sekedar berusaha bikin event semacam itu, kita emang berusaha gimana caranya kita dengan pemuda itu belajar pembentukan karakter. Intinya seperti itu. Salah satunya dengan donor darah juga. Dengan baksos dan donor darah itu. Luar biasa sih Pak. Sebenarnya kita merangkak Mbak. Kita awal nggak sampai segitu. Oh, Kalau hanya nggak beberapa salah, orang mungkin. saya ingat awal kita cuma dapat sekitar 20 lebih dikit. Terus bertambah. Tapi kan kita berusaha evaluasi lah. Apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih itu. Kita sih nggak kepengen kita terlihat terkesan lebih dibanding kemarin, enggak. Tapi kita berusaha evaluasi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita jaga, kita tambahkan seperti itu. Ini secara nggak langsung juga membantu kami Pak PMI Kabupaten Kebumen untuk memenuhi stok darah, karena memang kebutuhan itu hampir 80 ya teman-teman, 80 kantong per hari, juga sangat Ya kita sadar itu sih Mbak. meningkat, ya, setiap harinya. Dan
kita kan memasok semua rumah sakit di Kabupaten Kebumen ya alhamdulillah. Cuman memang belakangan hari itu ada beberapa yang krisis, mengalami krisis. Coba Mbak Ayi dan Mbak Sul nih, siapa yang mau ngomong? Tanggapan dari teman-teman anak muda yang melihat stok kita, terkadang orang itu membutuhkan donor darah gitu, yang membutuhkan darah pada saat itu ternyata krisis. Gimana sih gebrakan kalian sebagai anak muda gitu untuk mengajak teman-teman donor gitu, menyadarkan? Dari siapa dulu, monggo silakan. dulu banyak teman. Kalau untuk saya kebetulan kan ya insya Allah teman saya kan luas banyak kayak gitu. Kalau untuk teman saya beberapa kali juga anak-anak IAINU saya ajak untuk berpartisipasi di acara donor dan mereka juga berkenan. Salah satunya seperti itu, mengajak teman-teman dari mana-mana kayak gitu, ayo ikut acara saya, ikut donor kayak gitu. Ya mereka nanti kan buat apa sih donor kayak gitu kan, pasti bertanya-tanya. Ya nyobain aja dulu sekali kayak gitu, nanti kan lama-lama ketagihan manfaatnya dan lain-lainnya kayak gitu sih. Tapi pada ikut nih. Iya. Berarti ajakannya kenapa? Kalau Mbak Ayi, tanggapan Mbak Ayi gimana? Tanggapannya sih melihat situasi itu ya saya prihatin, walaupun saya belum bisa donor, sebenarnya saya juga pengen donor banget. Asli. Untuk mental mungkin udah bisa lah untuk siap untuk donor, tapi ya berat badan belum bisa. Bisa nih habis ini ya. Sebenarnya Bulan pengen depan sih ya. Mbak, pengen ikut Iya. donor ya. Tapi kan ya saya mikirnya gini, emang secara berat dia belum memenuhi, tapi secara untuk mempersiapkan acara dia salah satu yang utama gitu loh, Luar biasa. yang paling Nggak sumbangsi konsisten darah, lah. tapi Iya. sumbangsi Iya. jasa nilainya udah kumpulin sebanyak 67 kantong putih, Mbak. Sebisa mungkin situ pengganti saya, walaupun belum bisa donor ya semaksimal mungkin tenaga saya bisa bermanfaat bagi orang Ini banyak. nilai-nilai yang Nilai. dicari oleh anak-anak muda sekarang sebenarnya Mbak Ayi. Belum bisa donor tapi ya gimana caranya untuk mengajak masyarakat tetap donor, teman-teman tetap donor. Ini yang dicari sebenarnya anak-anak muda, karena susah ya Pak mencari jiwa Susah, yang kayak Mbak. gitu. Susah. Susah sekali. Karena ya sampai sekarang lah ya, ini tahun ke-7 kita juga, apalagi namanya ini kadang-kadang kan ganti generasi gitu sih Mbak. Jadi kita udah berapa kali ganti generasi, yang namanya kadang anak muda kan tamat sekolah, tamat kuliah terus merantau, otomatis kan lepas dari ini gitu loh. Tapi ini mereka berdua masih stay Pak sampai hari Masih ini. ini. Basil mau merantau. Lokalan dulu. Wah. Ada teman lain yang sama di sana Pak untuk aktifnya sama kayak Mbak Ayi sama Mbak Sul? Lumayan banyak sih Mbak, Banyak ya? lumayan banyak. Cara Tapi Bapak untuk menjaga teman-teman ini bagaimana? jadi kayak gini Terhadap Mbak, donor darah gitu. kita setiap kali bikin event ya, kita kan selalu bikin jadi 3 ya, ada praacara, ada hari H, ada pasca acara. Kita kadang-kadang ngalahin. Jadi yang nyiapin acara siapa? Yang lega aja lah. Yang penting jangan sampai sekolah, kuliah, kerja keganggu. Ini seperti itu. Siapa yang mau? Dan ntar pada saat hari H kita bikin list Mbak. Besok acara siapa yang mau ikut. Makanya tim kita kadang selalu ganti-ganti. Bahkan kita juga lumayan banyak anak yang SMP gitu ya. Oh SMP. Iya, kita lumayan banyak anak SMP yang pada ikut. Tapi mereka kan secara kerja mungkin belum maksimal. Betul. Tapi harapan kita kan mereka bisa belajar lewat pandangan gitu loh Mbak. Saya mikirnya kayak gitu. Jadi misalkan mereka ngelihat ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan, pada ikut donor, terus kakak-kakaknya pada ikut bantu. Saya mikirnya kan itu jadi suatu pembelajaran. Kalau misalkan mereka suatu saat hatinya udah tergerak, kan saya semacam investasi Mbak. Investasi mereka nanti bisa ikut donor gitu kan, bisa ikut bantu acara. Dapat pahala juga ya Pak. Intinya seperti itu. Kalau panitia ganti-ganti. Tapi tetap kalau ada event Bapak sendiri yang mengetuai atau Ya mengkoordinir kebetulan tempatnya kan di tempat saya. teman-teman. Oh, di rumah itu Pak. Iya. Jadi ya yang buat kaprokan biasanya rada banyak kan di saya. Oh. Mau nggak mau. Oh, luar biasa sekali Pak. Dari IPEK ini sendiri, strategi ke depan apa yang mau, ada inovasi terbarukah gitu dari IPEK mengenai kegiatan event donor darah ini? Ada strategi yang baru yang akan dimunculkan gitu? Sebenarnya sih kita selalu terapkan inovasi strategi itu di semua kegiatan Mbak. Ya. Jadi kita prinsipnya pertama lah ya Mbak tahu sendiri lah ya, kita dari awal kumpulan pemuda Mbak, kita nggak ada iuran kas sama sekali. Enggak ada. Iya, jadi kita berusaha berpikir gimana caranya dengan dana minim itu hasil maksimal. Kita berusaha seperti itu ya di kegiatan apapun.
dan kita berusaha bikin kita berusaha secara kalau di perusahaan SOP apa itulah ya Mbak ya, itu kita semakin praktis gitu loh, semakin praktis, dan kita secara terobosannya yaitu kita hanya berusaha evaluasi. Kemarin kita lihat kekurangannya di mana, kita berusaha cari solusinya. Jadi kita selalu berusaha ya intinya berusaha memperbaiki lah, ini seperti itu. Kalau secara target kita berjalan aja, tapi kita selalu dari event ke event kita berusaha evaluasi. Justru Ini dari seperti hasil target itu mengikuti evaluasi yang Iya. kita lakukan terus. Intinya seperti itu. Mbak Ayi dan Basrul, ayo dong ajak anak-anak muda nih untuk donor darah gitu, karena sebenarnya nggak hanya orang tua ya Pak. Iya. Anak-anak muda itu sekarang kebanyakan gadget, kebanyakan Iya. apa gitu. Coba kalian ajak nih ke kamera untuk anak-anak muda saat ini untuk donor gitu, bahwa banyak banget manfaatnya. Iya. Coba dari Mbak Sul untuk mengajak anak muda ini donor. Justru kalau boleh menambahkan ya Mbak, Iya. potensi anak muda justru harusnya itu peluang sangat besar. Karena kenapa? Betul, Pak. Bagaimanapun juga ya, namanya ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin nanti kan pada saat umur berapa lah ya, itu kan mungkin udah nggak bisa ikut donor Pak. Betul. Usia. Kalau misal anak muda kan secara kedepannya gitulah ya, itu secara membantu PM itu kan masih terbuka lebar gitu loh, untuk membantu sesama gitu loh. Betul. Emang kalau diawali dari usia muda, Iya. potensinya sangat besar untuk anak-anak muda. Silakan Mbak Sul ajak teman-teman anak-anak muda untuk donor darah, yuk. Halo teman-teman pemuda khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen, yuk mari sama-sama kita bantu PMI Kabupaten Kebumen. Yuk kita ciptakan gerakan donor darah buat yang muda-muda yang masih sehat. Yuk manfaatkan darah kita untuk membantu sesama. Dari bayi, ayo walaupun belum bisa donor, Aduh, ajak gimana Saya caranya menambahkan untuk aja masalah. nih. Ya kita, yuk anak muda di seluruh Indonesia ya. Kita gerakan hati kita untuk menolong sesama, jangan sampai ketika sudah diri kita atau keluarga kita yang tertimpa musibah, cobaan, terus membutuhkan darah, kita baru sadar. Tapi mulai dari sekarang lah kalian harus sadar, karena banyak di sana orang yang membutuhkan darah, dan kalian harus bergerak dari detik ini. Luar biasa. Terakhir Mbak, pernahkah dari Pak Arif, mungkin dari Mbak Izzy juga dan Mbak Zul gitu, pernah mengalami kejadian bahwa orang terdekat kalian memang sedang butuh darah gitu, dan pada saat itu kalian harus menggerakkan orang lain ataupun diri kalian untuk mendonorkan darahnya gitu? Kalau orang terdekat sih belum ya Pak. Tapi temen itu ya, itu ada. Dan terus warga juga ada. Pada saat itu kondisinya gimana Pak? Ceritakan boleh. Jadi tanpa menyebut nama lah ya, karena di aturan ini kan kalau target kegiatan sosial yang kaitan dengan pribadi kita nggak boleh nyebut nama Pak. Jadi pernah ada adik teman kita masih bayi gitu ya Mbak, beri berapa hari lah, itu butuh gitu kan. Itu waktu itu stok lagi krisis Mbak. Golongan darah? Iya, golongan darah kalau nggak salah yang lumayan langka itu AB. AB. Ya. Dan itu waktu itu kebetulan Kebumen nggak ada ya. Terus dia dapat kalau nggak salah di Banyumas. Nah itu teman saya ngubungi saya ya. Nah terus kita seperti biasa pada saat ada yang butuh kita berusaha share ke teman-teman ya. Kita share teman-teman. Tapi kita share-nya kan berusaha komplit Mbak. Nggak cuma sekedar share ya. Butuhnya darah apa, terus kategorinya apa gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu ya kita dapat. Tapi ya kebetulan itu kan yang darah AB itu masih saudara sendiri gitulah ya, masih anak belasan tahun sih, tapi kan dia udah biasa donor, salah satu dari IPEK juga. Nah tapi kan dia udah siap mau membantu, tapi kan kebetulan dari Banyumas itu ada gitu loh. Jadi kan kita antisipasi Mbak, kadang kan orang butuh darah kan kadang kan nggak cukup satu kantong kan. Nah jadi kita berusaha antisipasi seandainya kurang itu udah kita berusaha ada yang bisa bantu. Terus kadang dari warga juga setelah kita sering bikin acara donor ya, itu kadang dari warga juga lumayan sering menghubungi kita Mbak, menghubungi kita misalkan dari pihak mereka saudaranya ada yang butuh darah, terus biasanya dari pihak PM itu lagi krisis. Kita udah lumayan sering hal-hal kejadian semacam itu sih, dari
kalau dari pemuda itu ada yang bisa bantu, ya biasanya kita langsung ke PMI. Karena kan kita kan bikin acara kan 3 bulan sekali, Mbak. Betul. Tapi kan sebelum acara itu kadang-kadang kan ada yang kondisi darurat. Jadi kalau misalnya dari pihak pemuda ada yang golongan sama, terus secara waktu udah bisa, ya biasanya ke PMI. Itu udah berapa kali sih kejadian seperti itu. Dari bayi pernah mengalami hal serupa? Sangat pernah. Berbagi cerita nih ya Mbak. Boleh. Saya bisa tergerak adanya donor darah. Apa manfaat dari donor darah itu pertama kali saat ponakan saya sendiri masih bayi umur belum ada 1 tahun, terus di sakit apa namanya ya? Ada penyumbatan di empedu dan ya harus dioperasi. Langsung ke Sarjito Jogja. Nah, langsung membutuhkan donor darah. Darah akan operasi terus membutuhkan darah lah, langsung dari pemuda juga menyebarluaskan informasi tersebut. Banyak juga yang ikut berpartisipasi, namun karena tempatnya yang cukup jauh jadi ya belum bisa dan ada yang belum lolos. Itu salah satu hal yang membuat hati saya tergerak sampai saat ini ya, bayi tergerak hatinya. dari keluarga sendiri. Ikut miris. Iya. Tapi nggak hanya miris-miris doang Mbak ini. Juga bertindak. Kalau cerita yang miris pernah beberapa kali sih, Mbak. Sering ya Mbak? Ya sering sih enggak, tapi pernah beberapa Cuman kali. beberapa kali. Kadang saya mirisnya tuh kalau yang itulah ya, kalau yang apa anak-anak masih kecil gitu. Iya. Kadang kayak gitu, Mbak. Itulah kadang slogan kita muncul, setetes darah Nyawa. bagi sesama, menyelamatkan nyawa manusia untuk sesama. Itu. Dari Mbak Sul pernah mengalami pengalaman kayak gitu? Kalau untuk saya sendiri belum pernah sih, tapi kan saya biasanya sering up story tentang kayak kegiatan pemuda terus donor darah. Jadi ada beberapa teman saya kadang-kadang nanyain kayak misalnya butuh bantuan nih Mbak buat tolong carikan pendonor kayak gitu sih. Nanti saya teruskan ke teman-teman pemuda siapa yang bisa bantu gitu sih. Ternyata mereka kompaknya gede banget ya Pak. Kadang-kadang ya nggak kompak juga. Kadang-kadang nggak kompak. Iya. Namanya anak muda kadang mager ya Mbak. Tapi kalian berani ngelawan Alhamdulillah sih, Mbak. rasa magernya kok. Dari IPEK, dari teman-teman semua Pak Arif, Mbak Sul dan Mbak Ayi, ada pesan terakhir ataupun quotes ataupun kata sanjung untuk seluruh masyarakat mengenai donor darah Pak? Silakan mau diwakili oleh Ini siapa? mau Arif, semacam tadi mau semacam kayak apa ajakan kayak tadi Mbak Cucu apa gimana? Quotes, ya, boleh. Buat teman-teman semuanya ya, simpel aja. Kita nggak pernah tahu di sana berapa banyak orang yang sedang berjuang untuk sembuh karena kekurangan darah. Kekurangan darah buat saya pribadi itu antara hidup dan mati. Tolong kita bisa belajar sama-sama gimana kita peduli ke sesama, karena dengan donor darah kita nggak cuma berguna untuk diri kita, tapi bisa berguna untuk sesama saudara-saudara kita yang lain. Mari kita belajar bersama-sama peduli lewat donor darah. Ya mungkin itu aja Mbak. Terima kasih Pak Arif. Semoga ini didengar oleh seluruh masyarakat. Sama-sama, makasih. Gak hanya didengar, tergentak juga hatinya ya Pak. Dan semoga dengan target-target yang udah melampaui 67 besok bisa ratusan kali ya Amin, Pak amin, untuk IPEK. Dan amin. terus pasti PMI Kabupaten Kebumen terus mendukung, dan kami juga membutuhkan kerjasama dari Iya. IPEK juga. Terima kasih untuk kontribusi yang selama ini diberikan oleh Sama-sama. IPEK untuk sesama melalui PMI Kebumen. Kita Next juga time kita makasih berjumpa banyak. lagi di acara besok Pak, tanggal 27 27. di jam pagi pasti ya. Ya, Pak. Ya, jam pagi. Mudah-mudahan kita bisa datang ke sana bareng tim juga. Boleh gabung kan? Silakan Sangat Mbak. boleh. Kita terbuka. Ya mungkin buat bocoran dikit aja ya Mbak. Kita kan ada IPEK, ada kami kita bersama lah ya. Betul. Jadi kalau misalnya perusahaan IPEK itu PT-nya, kami kita bersama itu mereknya Mbak. Jadi itu slogannya ya nggak ada aku, nggak ada kamu, nggak ada dia, yang ada kami kita bersama. Oh, Mau dengan siapapun lah, intinya kita satu gitu loh. bajunya di kami kita itu ya. Iya. Besok insya Allah mampir next time di tanggal 27. Teman-teman terima kasih Mbak Zul, Mbak Sama-sama. Ayi dan Pak Arif udah Sama-sama, mampir di makasih, PMI Kebumen, berikan banyak sekali motivasi untuk para pendonor terutama. Mudah-mudahan kita berjumpa karena banyak sekali kalau udah donor
75 kali ada penghargaan juga dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan Iya. kita sampai juga ke sana ya Amin, Pak. amin. Terima kasih karena setiap tahun kita pasti ada penghargaan ke Pak Gubernur gitu. Mudah-mudahan Bazul sampai 35 sampai 50 ditunggu ya. Saya Dengan mau anak menaikkan muda badan gitu. dulu. Terima kasih sekali Pak Arif Sama-sama, sekali makasih. lagi. Buat teman-teman yang udah nonton di PMI Kebumen Podcast, ini adalah motivasi dari segenap IPEK Tanjung Sari Petanahan. Luar biasa sekali mereka mampu untuk meluarkan semua tenaganya, semua pikirannya untuk sebuah donor darah ini gitu. Karena yang mereka gertakan adalah hatinya untuk sesama. Dengan mulai donor darah ini, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Kebumen mendengar bahwa darah itu memang bermanfaat untuk sesama. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman IPEK. Saya Bibit Pita Nurmadi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.